teman-teman, kami dari kelompok 4, kelas THPA, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember, akan menjelaskan materi tentang makronutrien air. Dengan anggota kelompok, yang pertama, Imam Sobarudin, NIM 1010, Meisari Wijayanti, NIM 1038, Iftania Hafid, NIM 1039, Asna Zakia, NIM 1043, Cahyakti Wira, NIM 1053, Dia Agustin, NIM 1056, dan Naila Zanuba, NIM 1109. Jadi, apa itu air? Air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Dan juga 2/3 bagian bumi terdiri dari air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, seperti pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, air memiliki rumus kimia H2O, yang berarti suatu molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air atau H2O merupakan senyawa kovalen yang berarti juga memiliki ikatan kovalen. Ikatan kovalen mengikat atau menghubungkan antara atom hidrogen dan atom oksigen dalam molekul air. Pada keadaan standar, yaitu pada tekanan 100 kPa dan temperatur 273,15 Kelvin, air memiliki sifat tidak berwarna serta tidak berasa dan berbau. Apa fungsi dari air? Air memiliki peran yang penting dalam tubuh dan kehidupan manusia. Pertama, air berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Air dapat ditemukan di setiap sel, jaringan, dan kompartemen tubuh. Air berperan dalam pembentukan cairan tubuh seperti darah, cairan lambung, hormon, dan enzim. Lalu yang kedua, air berfungsi sebagai zat gizi yang memenuhi cairan tubuh. Kekurangan cairan tubuh juga berdampak pada terganggunya fungsi otak, terutama kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Hal ini tentu berdampak pada aktivitas dan produktivitas sepanjang hari. Kemudian yang ketiga, air berfungsi sebagai pengatur suhu. Air dapat mengatur suhu tubuh dengan cara menguapkan keringat pada kulit dan udara nafas, serta pelarut zat-zat yang ada dalam tubuh, seperti zat gizi, gas, dan sisa metabolisme. Selanjutnya yang keempat, air berfungsi sebagai media transportasi zat gizi dan oksigen. Air dapat mendistribusikan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh melalui darah. Lalu yang kelima, air berfungsi sebagai pengatur keseimbangan elektrolit. Air dapat menjaga volume vaskular dan sirkulasi darah yang berperan penting dalam fungsi seluruh organ dan jaringan tubuh. Kemudian yang terakhir, air berfungsi sebagai pelumas persendian. Air dapat meningkatkan kekuatan dan kelondoran persendian, sehingga sendi tidak kaku dan nyaman ketika dipakai untuk beraktivitas. Dari mana ketersediaan air? Ketersediaan air yang ada dalam permukaan bumi berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan letak sumbernya, dibagi menjadi 3, yaitu air hujan, air permukaan, dan air tanah. Air hujan
merupakan sumber utama air di bumi. Sedangkan air permukaan meliputi aliran-aliran sungai, danau, telaga, waduk, rawa, dan sumber permukaan. Sedangkan untuk air tanah berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, kemudian mengalami penyerapan ke dalam tanah dan penyaringan secara alami. Proses-proses ini menyebabkan air tanah menjadi lebih baik dibandingkan air permukaan. Sebagaimana yang kita ketahui, air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia. Lalu, tahukah kamu berapa jumlah kandungan air dalam tubuh manusia? Sekitar 50% sampai 70% dari berat badan manusia terdiri dari air. Beberapa organ dalam tubuh mengandung air dengan jumlah yang cukup besar. Pada otak manusia, kandungan air mencapai 90%. Air dalam tubuh manusia berperan sebagai pengangkut nutrisi dan oksigen untuk didistribusikan ke dalam sel. Selain otak, air juga berada di dalam paru-paru dengan persentase yang besar, yakni sampai dengan 83%. Air memberikan kelembapan pada paru-paru untuk membantu metabolisme. Selanjutnya, kandungan air di otot sebesar 73% dan di tulang sebesar 22%. Air pada tulang berfungsi sebagai pelumas sendi, sehingga sendi mudah digerakkan dan tidak kaku. Terakhir, kandungan air di dalam darah sebesar 83%. Secara umum, semua sel di dalam tubuh memiliki kadar air dengan jumlah yang berbeda-beda. Sumber air dalam tubuh. Air dalam tubuh dapat berasal dari 3 sumber. Yang pertama, yaitu air yang dikonsumsi dalam bentuk makanan seperti daging, sayur, dan buah-buahan. Yang kedua, yaitu air yang dikonsumsi dalam bentuk minuman seperti air mineral, jus, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, air hasil metabolisme. Air hasil metabolisme merupakan air yang berasal dari oksidasi bahan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Volume air menurut sumber air dalam tubuh. Jumlah volume air yang berasal dari makanan yaitu sebesar 700 hingga 1000 ml. Yang kedua, jumlah air yang berasal dari minuman yaitu sebesar 550 hingga 1500 ml. Dan yang terakhir, jumlah volume air dari hasil metabolisme yaitu sebesar 200 hingga 300 ml. Jumlah air dari hasil metabolisme ini bergantung pada kecepatan metabolisme seseorang. Penentuan kebutuhan air dapat dilakukan dengan menggunakan angka kecukupan gizi. Berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2013, kebutuhan air pada remaja perempuan usia 13 hingga 15 tahun yaitu sebesar 2000 ml per hari. Pada usia 16 hingga 18 tahun yaitu sebesar 2100 ml per hari. Dan pada usia 19 hingga 29 tahun yaitu sebesar 2300 ml per hari. Sedangkan kebutuhan air pada remaja laki-laki yaitu pada usia 13 hingga 15 tahun sebesar 2000 ml per hari, pada usia 16 hingga 18 tahun sebesar 2200 ml per hari, dan pada usia 19 hingga 29 tahun sebesar 2500 ml per hari. Selain itu, kebutuhan air minum setiap orang sangat bervariasi, mulai dari 2,1 hingga 2,8 liter per harinya. Semua itu bergantung pada berat badan, aktivitas, umur, jenis kelamin, kebiasaan, dan yang terakhir adalah suhu.
Nah, selanjutnya, bagaimana air dikeluarkan dari dalam tubuh? Air dapat dikeluarkan dengan beberapa cara dan dari jalan yang berbeda-beda. Tujuan dari pengeluaran ini untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang pertama, air akan dikeluarkan melalui urin atau ginjal. Di dalam ginjal, zat sisa dan air yang berlebih akan terkumpul dan diubah menjadi urin. Urin akan dikeluarkan melalui uretra. Seseorang yang terhidrasi dengan baik akan memiliki warna urin yang tidak berwarna. Volume air yang dikeluarkan dalam bentuk urin dalam sehari adalah 500 hingga 1400 ml. Yang kedua, air dikeluarkan melalui keringat atau kulit. Di dalam kulit terdapat kelenjar keringat yang berperan dan menghasilkan keringat. Keringat ini berfungsi untuk membuang racun dan mengatur suhu tubuh. Volume yang dapat dikeluarkan adalah 450 hingga 900 ml. Yang ketiga, melalui pernafasan atau paru-paru. Pada sistem pernafasan, paru-paru dapat membuang uap air saat bernafas. Volume yang dapat dikeluarkan sebanyak 350 ml. Dan yang terakhir, air dikeluarkan dalam bentuk feses. Hal ini berkaitan dengan usus besar. Zat sisa yang tidak terserap oleh usus berupa makanan atau minuman akan diubah dalam bentuk feses dan dibuang saat buang air besar. Volume yang dikeluarkan yaitu 150 ml. Selanjutnya, apa yang terjadi jika seseorang kekurangan air? Yang pertama, seseorang akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi sangat membahayakan tubuh yang ditandai dengan keluarnya banyak cairan tubuh yang membahayakan. Yang kedua, akan menyebabkan gangguan ginjal, di mana kurangnya air akan mengganggu mekanisme kerja ginjal karena ginjal akan bekerja lebih keras. Selanjutnya, kekurangan air akan menyebabkan stres dan akne. Kekurangan air akan menjadikan kulit kusam, kering, dan berjerawat. Kemudian, kekurangan air juga menyebabkan infeksi kandung kemih dan juga hilangnya fokus dari seseorang. Karena sedikitnya air yang tersuplai ke dalam otak akan menurunkan konsentrasi seseorang. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus sering-sering minum air putih karena air putih penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Karena air merupakan kekuatan pendorong dari seluruh alam. Itulah penjelasan kami mengenai air, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.